Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan um, pembahasan menggali ide pokok soal-soal beras ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat video yang cukup banyak di beras 2016, 2017, sekarang kita ke 2018 ini ya. Oke, deskripsinya di sebuah kampung berang-berang muncul tulisan aneh. Setelah diteliti ternyata tulisan itu terdiri dari 3 lambang ya, yaitu ikan, bunga, daun. Oke. Selain itu ternyata tulisan tersebut itu selalu mengikuti 2 aturan sebagai berikut. Pertama, mula-mula sebuah lambang dipilih ya dan dituliskan 1 atau 2 kali. Oke, jadi sembarang dipilih 1 atau 2 kali. Kemudian aturan berikut diulang beberapa kali atau tidak pernah ditulis ya. Jadi aturan berikut diulang ya beberapa kali atau tidak pernah ditulis. Pilih sebuah simbol dan tulis ujung kiri dan kanan dari yang sudah ada. Oke, ini termasuk pattern recognition ya. Ini salah satu ciri-ciri computational thinking-nya yaitu pola. Oke, berikut ini 5 contoh tulisan aneh. Oke, ini memenuhi syarat yang pertama ya. Satu, ikan. Ini syarat pertama. Dan kedua itu tidak pernah ditulis lagi ya. Kemudian yang ketiga ini, nah ini daun, kemudian diulang beberapa kali ya, 2 kali. Oke. Kemudian ini pilih bunga, kemudian diselipi ikan, kemudian ini ikan tidak pernah ditulis lagi, terus ditutup dengan ujung kiri dan kanan yang sudah ada. Oke, kemudian ini daun, kemudian diselipi ikan, daun. Oke. Tantangannya apa ini? Tantangannya dari tulisan berikut ini mana yang tidak mengikuti aturan di atas. Oke. Ide pokok dari soal ini adalah tentang, kalau kita perhatikan ini kalau misalnya kita simbolkan ya, ini angka 1, yang ikan 1, yang bunga 2, yang daun 3 itu untuk yang ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang 3 itu 3, dan yang keempat itu 2, 1, 2, dan yang kelima adalah 3, 1, 1, 3. Nah, kali ini melihatnya lebih jelas. Seperti di sini ada konsep apa namanya abstraksi ya. Jadi kita menyederhanakan permasalahan ini, apapun simbol-simbolnya kita bisa buat simbol angka-angka begini. Itu kalau kita perhatikan polanya ini, ternyata kalau kita baca dari kanan dan kiri itu sama ya. Kalau 1 berarti cukup ya, dari kiri 1 kan 1, 2, ini 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3. Kalau dari kanan 3, 1, 3.
Artinya apa? Ini soal ini mau menjelaskan tentang prinsip palindrom ya, yaitu sebuah kata, sebuah bilangan, sebuah simbol, sebuah apapun itu yang dibaca kiri dan kanan sama. Hingga kalau kita mengarah ke jawaban ini mana yang palindrom ya. Misalnya ini kita buat tadi angka ya, daun itu 3, berarti 3, 3, 3, 3, kemudian 1, 3, 3, 3, 3, 5 kali ya. Jelas yang A ini kalau yang kiri 3-nya 4, yang kanan 3-nya 5, tidak imbang ya. Kecuali ini tidak ada. Nah, ini jadi palindrom, sehingga jelas yang A ini palindrom. Kita cek yang B ini berarti 1, 1, 1 palindrom. Yang ini 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Ini palindrom dari kiri 2, 3, 1, kanan 2, 3, 1. Oke, ini palindrom yang D jadi 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3 palindrom. Jadi yang tidak mengikuti aturan di atas adalah yang A. Nah, untuk memodifikasi soal ini ya bisa dibuat simbol-simbol lain ya, simbol-simbol lain tidak harus begini. Nah, dengan kita membuat dari angka-angka dulu, kemudian kita carikan gambar-gambar yang menarik untuk MI gitu ya. Untuk ide soalnya adalah prinsip palindrom. Oke. Dan ini sebuah boneka bersarang adalah sekumpulan boneka kayu. Oke, jadi boneka bersarang itu adalah terdiri dari sekumpulan boneka kayu, di mana satu boneka dapat dimasukkan ke dalam boneka lainnya. Setiap boneka dapat dibuka tutupnya untuk melihat boneka lebih kecil, ukuran tinggi dan ya, ini dan ya, tentu kalau kita bisa masukkan boneka harus tinggi dan lebarnya lebih kecil. Oke, di sini diberikan beberapa ukuran, ini 20, 20, 10, 10, 5, 5, maka ini bisa dimasukkan ke semua. Karena ini 10 masuk dan 5, jadi kecil masukkan ke sini, ini ke sini. Ya, bergeraknya dari kecil besar besar. Yang ini 10 bisa masuk ke sini. Tapi ini tidak bisa. Karena apa? Ini 25, ini 20. Ya, jadi 20 kurang dari 25. Jadi ini tidak masuk. Ya, tidak bisa dimasukkan lebarnya. Pun juga tingginya masuk ya, tingginya masuk. Ya, masuk. Nah, berarti ini prinsip algoritma ya. Jadi ada syarat itu jika lebar ya, misalnya ini yang kecil X kurang dari X besar, maka X ini bisa masuk sini ya, bisa masuk seperti itu. Dan tinggi tentunya ya, tinggi. Oke, berikut ini adalah semua boneka yang dipunyai Emily ya. Dia ingin menyusun boneka-boneka sehingga dapat dimasukkan menjadi satu sebanyak-banyaknya. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Apakah bisa masuk semua? Kita
Lihat. Pertanyaannya, berapa buah boneka dapat disusun oleh Emily? Silakan isi bilangan bulat. Oke. Pertama kita cek ini simbolnya aja, simbol A, B, C, D, E. Ya. Yang kecil ini 10 kali 10 ya. Yang kecil C kita urutkan itu dari panjang lebarnya, lebar dan tinggi ya, lebar dan tinggi 10. Kemudian setelah itu yang E itu 20. Kemudian berikutnya yang B itu ya ini 25, ini 35. Kemudian setelah B, nah kalau ini besar mana, ini 25, ini 35 ya, ini 35, ini 30. Tinggian yang B tapi lebaran yang G. Nah, mau milih mana? Nah, kita coba data aja dulu. Ini 50, 30, dan yang terakhir yang D itu 40. Nah, karena kita mau nyari yang sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya, ini ke sini oke ya. Ini karena pasti lebih C kurang dari E. Ini masuk berarti. Kemudian E jelas tapi D dengan ini tingginya ini kalah. Nah, kalau kita milih B ya, kalau kita milih B berarti kita tidak akan menghilangkan A dan D, jelas kalau milih B ya kan. Jadi kalau ini berarti ini tidak. Tapi kalau ini tidak berarti misalnya kita milih ini ya, berarti ini juga tidak karena ini 30, ini 4. Tapi kalau kita milih kalau milih ini 25, 35, kita bisa mewadahi B ini dengan D ya, meninggalkan A. Oke. Kalau kita meninggalkan B ya, kita meninggalkan B, kita milih A, kita tidak dapat D karena ini juga tidak bisa diwadahi. Oke, gitu. Kalau kita milih yang D, jelas ini tidak bisa diwadahi, ini juga tidak bisa. Artinya apa? Yang kita pilih itu yang B dan D dan meninggalkan yang A. Ya, berapa buah boneka? Ya, berarti kita meninggalkan A ya. Jadi mulai dari E dimasukkan ke C ya. C dimasukkan ke E dimasukkan ke B, B dimasukkan ke D. Itu yang memungkinkan yang paling banyak itu 4. Ya, jelas ya. Nah, ini soal komputer sendiri di segi algoritmanya ya, kita bisa menseleksi mana yang lebih kecil dulu. Nah, dari ukuran lebar dan tingginya. Oke, berikutnya ini ada sebuah kotak ini. Simon berkata, jika tombol ditekan, ini warna akan berpindah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi misalnya tekan,
merah jadi hijau. Ini mula-mula, nah ini mula-mula, ini kondisi mula. Oke, kemudian tekan jadinya ini merah hijau, artinya kalau kita perhatikan yang mula-mula hijau di atas jadi di bawah, yang ini artinya dia bergerak ke searah jarum jam, perubahannya, pergeserannya dengan besar berapa derajat ya, ini kotak ke sini nanti 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Kalau kita putar 4 kali, nah, ini putaran pertama, dan kedua, ketiga, keempat, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Oke, nah itu pertanyaannya adalah, jika kita tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning, oke, jawablah dengan menyeret kotak-kotak warna biru, kuning, hijau pada posisi yang benar. Oke, ini kuning, biru, hijau. Nah, sekali lagi berarti ini merah di sini plus, tapi yang mula-mula hijau ada di sini dan di sini. Ini diganti hijau. Oke, kemudian kuning ke atas, dan terakhir biru. Oke, jadi ini ada prinsip apa namanya, kan prinsipnya kan ada dekomposisi, menyederhanakan masalah, dan memecah masalah jadi kecil-kecil. Kemudian kita ada ini, berarti kita, ini pola ya, pola pattern recognition. Nah, soal ini bisa kita ubah menjadi misalnya warnanya banyak dengan misalnya pergerakannya berlawanan arah jarum jam, dan ya, besarnya itu misalnya kan total sudut itu kan 360 derajat. Ya, kita mengendaki ini ada 4 gambar berbeda, warna berbeda, misalnya kita menghendaki 9 warna berbeda ya. Berarti tiap sudutnya, tiap pergerakannya itu ya 360 dibagi 9 sama dengan 40 derajat. Oke, gitu. Nah, ini ada gini ya, pola lagi ini. Santi si ular berdansa ya, dengan gerakan 1, 2, 3, 4. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar yang mana yang cocok untuk gerakan kelima. Oke, kita bisa melihat ini yang bergerak ekornya, kemudian ada yang bergerak badan sampai kepalanya. Nah, ini hanya dua kemungkinan. Nah, berarti kita bisa, ini ada batasnya, ini coklat. Nah, kita bisa simpulkan ya, misalnya ini ini B-nya, atas bagian bawah. Berarti untuk yang pertama, gerakan pertama itu B itu searah jarum jam, jam berapa derajat dari sini ke sini, 90 derajat. Oke, dia akan gerakan berikutnya, gerakan yang pertama itu berarti ganjil, karena hanya 2 kemungkinan, ganjil genap, ganjil genap. Gerakan yang ganjil nanti, kemudian gerakan yang genap yang nomor 2 itu kepalanya ya, sama kepalanya 90 derajat.
Oke, 90 derajat. Nah, ini. Kemudian ganti lagi ke atas. Nah, ini naik, berarti berikutnya apa? Ini tetap yang ini pindah ke bawah kepalanya ya, berarti yang sesuai ya, sesuai. Nah, ini jelas tidak karena ekornya tidak lurus, jadi kemungkinan ya C ini jelas C ya. Ini cukup jelas ya, jelas. Oke, berikutnya Clara ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga. Bunga trompet, bunga lili, bunga tulip, bunga mawar. Oke, simbolkan aja ini T trompet, L T E, tulip U, mawar M. Nah, kita abstraksikan. Oke, untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna, putih, biru, kuning. Oke, 3 macam warna. Oke, berarti ini masuk ke algoritma ya, computational thinkingnya. Clara ingin buah karangan bunga yang memenuhi syarat berikut. Setiap warna muncul 2 kali. Oke, warna muncul 2 kali. Setiap warna muncul 2 kali. Oke. Jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Oke, paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Karangan bunga mana yang memenuhi syarat 1, 2, 3? Oke, kita cek. Yang A ini. Yang A itu bunga mawarnya ada berapa? Ada 1 ya. M dan warnanya putih ya. Warna putih. Kemudian tulipnya ada 2 warna ya. Ada 2. Ini 2 warna yaitu putih dan biru. Kemudian bunga apa ini? Lilinya L itu ada putih dan kuning. Kemudian ada 1 bunga yaitu bunga teratai, warnanya biru. Oke, kita abstraksikan, coba kita cek. Setiap warna muncul 2 kali. Warna muncul 2 kali. Ini putih berapa kali? 1, 2. Oke, biru 1, 2. Ini 3. A tidak memenuhi. B ya. B mawar ada 3. Wah, jelas ya. Ini kalau mawar ada 3, ini paling banyak 2 bunga ya. Ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. B ini tidak ini muncul 3 kali. Ini jelas salah dengan warna biru, kuning, dan putih. Ini jelas ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Kemudian yang C mawar itu sekali,
Ini setiap warna muncul kali. Oke, berarti ini jenis bunga yang sama harus warna mawar sekali putih, kemudian apa itu tulip satu kali ya dengan warna biru, kemudian teh itu kuning ya, nggak boleh ini paling banyak 2 bunga untuk setiap jenis. Jika jenis bunga sama harus berbeda warna. Iya, jadi C karena ini tulip warnanya sama. Kalau yang ini berbeda tadi ada 3 bunga. Padahal ini apa namanya? Ini paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunganya. Ini yang ini tadi warnanya yang terlalu banyak putih gitu ya. Oke, berarti kemungkinan yang D ya. Coba yang D bunga warna putih muncul 2 kali, biru juga 2 kali, kuning 2 kali. Oke, syarat 1 memenuhi, syarat 2 jenis bunga yang sama harus berbeda warna. Ada yang sama warnanya, ini jenisnya tulip, ini biru, ini putih. Oke, ini kuning, ini beda. Oke, syarat 2 terpenuhi. Syarat 3 paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis. Nah ini ini hanya 2, ini hanya 2, ini juga hanya 2. Berarti yang D. Nah, bisa dikembangkan dengan yang lain-lain banyak, dengan menambahkan syarat atau apa sehingga ini kita bisa benar-benar cek ini. Oke,